Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fahmi, mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna Palembang tahun 2022. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit amblyopia. Amblyopia adalah penyakit mata yang umum terjadi pada bayi dan anak. Amblyopia perlu diwaspadai sebab jika dibiarkan, penyakit mata ini bisa menyebabkan kebutaan yang tentu akan berpengaruh pada kehidupan hingga dewasa. Apa yang dimaksud dengan amblyopia? Amblyopia adalah salah satu jenis gangguan penglihatan. Dalam bahasa awam itu amblyopia disebut juga sebagai lazy eyes atau mata malas. Amblyopia adalah jenis penglihatan buruk yang terjadi hanya pada satu sisi mata anak, lebih jarang pada kedua mata. Kondisi ini disebabkan oleh otot mata dan saraf otak yang tidak bekerja sama dengan baik. Akibat kondisi tersebut, anak akan mengalami penglihatan yang normal di satu sisi mata, sedangkan lazy eye atau mata malas di sisi lainnya akan buram hingga memburuk. Apabila tidak segera mendapatkan perawatan yang sesuai, otak anak akan semakin mengabaikan penglihatan serta tidak mengontrol cara kerja mata. Adapun hal ini dapat membahayakan penglihatan, bahkan mata malas berisiko menyebabkan kebutaan pada anak. Seberapa umum sih kondisi ini sering terjadi? Amblyopia itu adalah kondisi yang sangat umum terjadi, umumnya pada anak sejak masih bayi baru lahir hingga usia 8 tahun. Setidaknya 2 hingga 3 dari 100 anak bisa mengalami kondisi mata malas. Tanda dan gejalanya yaitu meliputi mata yang mengarah ke dalam atau keluar, mata yang terlihat tidak bekerja sama, menyempitkan atau menutup salah satu sisi mata, mata juling atau menutup, melihat dengan memiringkan kepala, serta memiliki kelopak mata yang turun. Terkadang kondisi mata malas tidak terlihat apabila Anda tidak melakukan pemeriksaan mata pada anak. Tidak hanya itu, kondisi ini juga tampak seperti juling, tetapi amblyopia bukan juling. Meski begitu, mata juling bisa menyebabkan amblyopia. Maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah hasilnya normal atau tidak. Kemungkinan ada tanda dan gejala yang tidak disebutkan dari yang saya sebutkan di atas. Apabila Anda memiliki kekhawatiran saat anak mengalami gejala tertentu, tentunya kita harus segera mengkonsultasikan dengan dokter spesialis mata. Kapan sih kita harus periksa anak ke dokter? Yaitu jika anak terlihat memiliki tanda atau gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Lakukan pemeriksaan mata pada anak. Apalagi setiap anak mempunyai kondisinya masing-masing. Selalu kita harus rajin mengkonsultasikan ke dokter untuk menangani kondisi kesehatan pada anak. Penyebab amblyopia, dalam banyak kasus dokter tidak mengetahui apa penyebab kondisi mata malas. Akan tetapi hal ini bisa berkembang ketika mengalami penglihatan yang abnormal. Ada perubahan jalur saraf antara retina dengan otak sehingga membuat kemampuan mata jadi menurun. Ada beberapa jenis penyebab terjadi amblyopia, di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan ketajaman penglihatan antara kedua mata atau kelainan refraksi. Penyebab amblyopia ini terjadi bila anak mengalami kelainan refraksi, terutama karena rabun jauh atau astigmatisme. Namun, kekuatan kacamata di antara kedua mata tidak seimbang atau ada perbedaan yang signifikan. Anak dengan minus tinggi yang tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak juga bisa menyebabkan kondisi ini. Yang kedua, strabismus, yaitu ketidakseimbangan otot. Biasanya mata mengalami pergerakan secara bersamaan. Namun, penyebab mata malas yang satu ini mengakibatkan mata anak menjadi tidak sejajar. Hal ini dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan otot dalam memposisikan mata. Yang ketiga, masalah pada mata, yaitu kondisi lainnya yang menyebabkan anak mengalami amblyopia adalah keruh pada lensa atau katarak yang dapat menghalangi penglihatan.
Apabila terjadi pada bayi, kondisi ini dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen. Ini merupakan jenis mata malas yang paling parah. Lalu kemudian apa sih faktor risiko mata malas? Yaitu beberapa anak terlahir dengan kondisi mata malas, lalu ada pula yang mengalaminya karena gejala semakin berkembang dari kecil. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko dari amblyopia adalah yang pertama, bayi lahir prematur. Yang kedua, terlahir dengan ukuran tubuh kecil dari rata-rata. Yang ketiga, faktor genetik atau riwayat keluarga. Yang keempat, mengalami gangguan perkembangan. Yang kelima, defisiensi vitamin A. Diagnosis amblyopia. Dokter mata akan melakukan pemeriksaan mata rutin untuk menilai penglihatan pada kedua mata. Ini termasuk memeriksa apakah ada perbedaan serta penglihatan buruk di kedua mata. Cara-cara berikut bisa dokter lakukan ketika memeriksa mata untuk mendiagnosis mata malas, yaitu menggunakan obat tetes untuk melebarkan pupil. Lalu yang kedua, menggunakan alat pembesar yang dilengkapi sinar untuk mendeteksi katarak. Kemudian menutup satu mata dan cek apakah mata dapat mengikuti objek yang bergerak. Kemudian pemeriksaan visus mata. Nah, ini menggunakan gambar atau huruf untuk menilai ketajaman penglihatan anak. Metode yang digunakan untuk menguji penglihatan terkait amblyopia tergantung pada usia anak dan tahap perkembangan pada anak tersebut. Bagaimana pengobatan pada amblyopia? Penting untuk memulai pengobatan serta penanganan mata malas sedini mungkin. Hal ini karena saat masih kecil, koneksi mata dengan otak masih bisa terbentuk, sementara pengobatan amblyopia atau pada saat dewasa cenderung kurang efektif. Sebagai contoh, penanganan yang dilakukan sejak usia 7 tahun nantinya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun begitu, pada rentang usia 7 hingga 17 tahun, anak masih dapat merespon penanganan yang dilakukan. Pilihan penanganan amblyopia tergantung dari apa penyebab serta seberapa parah kondisi mempengaruhi penglihatan anak. Berikut beberapa pilihan cara mengobati amblyopia secara umum yang direkomendasikan oleh dokter spesialis mata. Yang pertama, menggunakan kacamata korektif, yaitu kacamata atau lensa kontak membantu masalah rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme yang mengakibatkan mata malas. Penutup mata ini digunakan pada sisi mata yang normal untuk menstimulasi sisi mata yang lemah. Kemudian Bangerter filter, yaitu metode ini menggunakan filter khusus yang diletakkan pada lensa kacamata untuk menstimulasi mata jadi lebih kuat. Tetes mata. Obat tetes mata seperti atropin akan membantu mendorong sisi mata anak yang lemah. Lalu kemudian bisa juga dilakukan dengan melakukan operasi. Apabila anak memiliki mata juling atau mata dengan arah yang berlawanan, ia mungkin memerlukan operasi pada otot mata. Selain cara di atas, aktivitas seperti menggambar, menyusun puzzle, atau bermain game di komputer bisa menjadi perawatan untuk mata malas. Namun, penelitian lanjut masih dibutuhkan untuk membuktikan apakah kegiatan tersebut efektif atau tidak. Sebagian besar anak dengan kondisi amblyopia membutuhkan waktu selama beberapa minggu atau bulan sampai penglihatan cukup membaik. Lama perawatan mungkin berlangsung selama 6 bulan hingga 2 tahun. Komplikasi pada amblyopia. Amblyopia terjadi karena ada perubahan jalur saraf antara mata dan otak sehingga membuat kemampuan mata menurun. Jika ini dibiarkan, jalur saraf antara mata dan otak ini tidak terstimulasi dengan baik sehingga mengakibatkan kebutaan. Jika otak tidak mendapatkan rangsangan, maka lama-kelamaan saraf pada mata malas akan rusak dan akhirnya menyebabkan kebutaan permanen. Pencegahan pada amblyopia yaitu mendeteksi dan perawatan dini untuk strabismus, astigmatisme, katarak, dan masalah penglihatan lainnya. Pemeriksaan mata lengkap seperti photoscreening, visual evokset potensial, grafik ketajaman, dan tes stereopsis serta fungsi binokular. Bayi atau anak yang berisiko tinggi terhadap amblyopia harus diawasi dengan hati-hati untuk pertanda dini dari kondisi ini. Umumnya
Semakin dini amblyopia terdeteksi dan ditangani, semakin sedikit efek negatif yang dialami pada sistem penglihatan. Pemeriksaan dapat dilakukan sejak ia berusia 6 bulan, serta dilakukan kembali saat ia berusia 3 tahun. Pencegahan yang dilakukan sedini mungkin akan memberikan penglihatan keseluruhan yang lebih baik. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.